Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fajriani Asis selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi tentang materi penipuan komputer. Perkenalkan, saya Nilo Anggreni selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun teman kelompok kami yang pertama ada Maria Miranti Tangdi dan Indriyanti Hisalihi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pembahasan pertama akan saya bawakan sendiri tentang ancaman sistem informasi modern. Next. Menurut Pariyati 2008, ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Yang pertama, ancaman aktif termasuk pencurian data. Pencurian data dapat mengubah database yang ada dalam perusahaan sehingga menjadi persaingan yang berharga oleh penjahat komputer. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Penggunaan sistem secara ilegal ini contohnya adalah hacker yang dapat mengubah data-data dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada penghancur data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Dan yang keempat, ada modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data dan perangkat lunak disebabkan oleh aplikasi yang merusak. Kemudian ada ancaman pasif, yaitu yang pertama ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten. Transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Yang kedua, kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang ketiga, ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi, sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Demikianlah tentang materi ancaman sistem informasi. Kemudian saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai penipuan dan prosesnya. Next. Menurut Ghani 2020, penipuan dengan menggunakan komputer adalah salah satu representasi fakta yang tidak jujur yang dimaksudkan untuk membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian. Next. Penipuan komputer dan prosesnya mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu A. Pencurian uang atau harta benda dengan cara yang pertama memasukkan instruksi yang tidak sah, kedua mengubah data input, ketiga merusak data, dan keempat penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana. Kemudian B. Perbuatan pidana penipuan, yang di dalamnya termasuk unsur perbuatan lain seperti menghindari diri dari kewajiban, misalnya pajak, atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak miliknya melalui sarana komputer. Kemudian C. Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain. Misalnya, seseorang dapat mengakses komputer untuk mentransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri. Dan D yang terakhir yaitu konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah materi kedua. Kemudian saya lanjutkan ke pemateri terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang ketiga yaitu cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Next. Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer terdiri atas 4. Yang pertama yaitu membuat penipuan agar tidak terjadi. Di antaranya menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua yaitu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan, di antaranya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga yaitu meningkatkan metode pendeteksian dengan mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan dan menilai proses dan pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi penipuan potensial. Yang keempat yaitu mengurangi kerugian penipuan dengan menjaga asuransi yang memadai dan mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami yang terdiri atas 3 subtopik. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Penipuan komputer adalah tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknolog komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Penipuan dapat dilakukan oleh orang dalam atau internal organisasi maupun oleh orang luar atau eksternal organisasi. Pengendalian yang ada di dalam organisasi biasanya untuk melindungi aset perusahaan yang dapat mempersulit pihak luar untuk mencuri sesuatu dari perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang penipuan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.